Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat selalu teman-teman pelaku UMKM, pengusaha di luar sana. Jangan pernah menyerah dan putus asa untuk menaikkan level usaha kalian. Mungkin saat ini ada yang baru pemula di kelas UMKM, ada juga yang mungkin udah di 1.0 atau ada yang di 1.1. Terus saya doakan bisa merangkak naik sampai ke 4.0 ya. Ini zamannya revolusi industri, semua berkiblat kepada digital. Sehingga bisnis kalian tidak bisa stagnan dan tidak diam di tempat kalau Anda sudah melakukan konversi ke digital. Apa yang harus dikonversikan? Semuanya teman-teman. Dalam promosinya, lalu kemudian juga dalam visualisasinya, audionya. Oke, kali ini saya coba sedikit bahas tentang audionya saja dulu. Gini, setiap usaha itu mempunyai suatu karakter, identitas. Apa sih yang saya selalu bilang, identitas selalu identitas. Bayangkan bagaimana Anda mengeluarkan sebuah produk, Anda mengeluarkan sebuah bidang jasa atau sebuah karya sekalipun gitu. Kalau Anda tidak mempunyai identitas, identitas itulah yang sebenarnya sangat membantu kita untuk mensuges, membuat orang lain jadi tahu, membuat orang lain jadi beli. Itu tujuan akhirnya sebenarnya. Anda membuat produk, ujung-ujungnya harus banyak dibeli dan mendapatkan income. Kalau Anda tidak mendapatkan income, itu sama saja nol. Ya, bisnis tidak mendapatkan income sama saja nol. Nah, lalu pembahasan yang lebih spesifik kayak gini. Tadi saya bilang kita fokus coba bahas masalah audio deh. Nah, kenapa saya bilang seperti itu? Saya coba ingin share bagaimana pentingnya jingle itu untuk membuat promosi usaha Anda. Nah, kalau memang dianggap penting, yang tadi kemarin saya sudah bilang ada Yamaha, ada Indomie, lalu kemudian ada juga White Coffee, beberapa jingle yang pernah saya nyanyikan di episode sebelum-sebelumnya. Indomie seleraku, Indomie dari dan bagi Indonesia, lewati hari-harimu dengan minum kopi tarik enak dari White Coffee. Kali ini saya ingin berbicara bagaimana tahapan atau step-step saat kita membuat jingle. Ya, bagi Anda sebagian musisi yang memang secara player mainnya bagus, musik, keyboard, gitar, lalu kemudian drum. Coba cermati diri Anda, apakah Anda juga salah satu orang yang bisa membuat lagu dalam waktu yang cepat? Anda akan bisa membuat lagu yang orang lain juga suka. Kalau hanya sekedar lagu, tapi orang lain tidak suka, apalagi tidak memberikan referensi untuk mengajak orang, itu berarti musik Anda masih idealis, atau lagu yang Anda ciptakan masih idealis, hanya di pangsa pasar tertentu saja. Nah, bagaimana kita bicaranya adalah musik yang bisa dicerna dan bisa diterima oleh semua kalangan, oleh semua pasar. Apalagi tidak idealis, kita mengikuti maunya klien, maunya konsumen kita. Seandainya kita menerima order untuk membuat sebuah jingle, apa aja sih yang harus kita lakukan pertama kali? Yang pertama, saya kasih tahu tipsnya, itu adalah cari materi tentang produk atau jasa atau program tersebut. Materi tentang jingle itu tentang apa? Jadi yang pertama adalah cari materinya. Dari materi, next selanjutnya adalah lirik. Kekuatan lirik itu sangat kuat. Pilih dari materi tersebut mana yang merupakan jargon, slogan perusahaan, produknya. Jadi Anda tidak salah dan pasti kurang lebih diterima secara baik oleh stakeholder dari pemilik usaha tersebut. Nah, ya, jadi liriknya yang bagus, yang kira-kira bisa mewakili produk tersebut. Nah, setelah lirik di ACC oleh pemilik atau stakeholder pelaku usaha, yang Anda harus tentukan selanjutnya adalah notasi. Anda pilih mau main di mana. Misalkan Anda main di nada C, kan? Ya. Anda main di nada C atau Anda mau main di nada G. Di A banyak, notasi ada 7 tangga nada lagu ya. Anda bisa mencari influence kira-kira jenis musik apa. Dan ingat, jangan pernah berpikir bahwa lagu Anda ini udah sama ini gitu kan ya. Kok sama sama lagu ini ya gitu. Karena notabene tangga lagu itu cuma ada 7 dan semua pasti lagu ada kemiripannya.
Nah, clue-nya adalah jangan sampai lagu Anda mengikuti lebih dari 7 tanggal lagu not orang yang sudah pernah ada atau lagu yang sudah pernah ada. Jadi jangan menjiplak, harus buat original. Kalau memang nadanya mirip-mirip, asal jangan lebih dari 7 tanggal lagu, itu saya pastikan aman. Nah, lalu bagaimana setelah membuat notasi tadi? Anda sudah yakin mainnya di D misalkan? Oh ya, nada D. Anda tentukan genrenya, genre apa yang mau Anda buat, ya teman-teman. Biasanya jingle banyak terpaku kepada genre pop, karena genre pop adalah katanya genre yang mudah, yang universal kan gitu. Tapi tidak juga menutup kemungkinan ada yang mau jingle itu dibuat dalam versi genre dangdut. Ada juga jingle yang mau dibuat dari versi country, lalu kemudian Melayu, lalu kemudian rock gitu ya. Banyak, tergantung yang bayar kita, tergantung orang yang punya bisnis dan kepentingan usaha tersebut. Jangan idealis. Anda seorang pelaku musik rock, jangan buat musik rock kepada jingle yang memang tidak menginginkan genrenya rock gitu. Anda harus mengikuti. Jadi buang idealis Anda dan pastikan ikuti maunya klien. Nah, setelah tentukan genre, langkah selanjutnya adalah bagaimana Anda melakukan audio processing atau melakukan rekaman. Pertama kali yang direkam apa ya? Gayetnya dulu, nadanya, gitarnya, vokalnya gayet dulu. Setelah ada gayet, mungkin ada drum dulu masuk, drum sentuhannya temponya semana. Setelah drum ada bass, bass itu ada gitar sudah rapi semua, musiknya sudah catchy, sudah bagian strukturnya sudah benar. Lalu terakhir ada vokal masuk. Nah, vokal ini biasanya harus sesuai dengan karakternya, maunya si penyanyi ini seperti apa. Tidak jarang jingle yang ini enak dinyanyikan oleh penyanyi ini, tapi di jingle yang lain dia tidak masuk karena memang suaranya berbeda, karakter vokalnya berbeda, dan itu hal yang biasa dan tidak harus dipaksakan. Harus dia yang menyanyikan, jangan nanti tidak masuk malah gitu. Laki-laki atau perempuan sesuai dengan kebutuhan. Tanyakan kembali kepada stakeholder atau orang yang mempunyai usaha tersebut, maunya apa, maunya siapa, laki-laki, perempuan, mau duo, mau grup, atau mau single, mau solo, itu kembalikan kepada stakeholdernya. Nah, setelah audio processing atau yang biasa disebut rekaman, langkah selanjutnya adalah setelah di-approve kembali oleh klien, harus dilakukan mixing dan mastering. Gunanya untuk apa? Suara itu masih mentah, masih banyak mungkin tune-nya yang tidak sesuai, fals, ada ground-nya dan segala macam. Jadi banyak hal-hal teknis yang harus dipoles. Nah, itulah tugasnya seorang arranger atau seorang music director, bagaimana menghapuskan nada-nada fals, membabat vokal yang tidak sesuai dengan tune yang baik. Ya, disesuaikan bagaimana biar tetap enak didengar. Penyanyi-penyanyi profesional pun mengalami mixing tersebut, jadi bukan hal yang baru bagi dunia audio processing atau dunia rekaman. Nah, terakhir setelah mixing itu di mastering, setelah itu bisa didengarkan, bisa di-convert ke filenya MP3 atau ke file yang diinginkan oleh klien juga. Nah, langkah terakhir adalah bagaimana sudah ini menjadi satu lagu, Anda harus daftarkan, cantumkan kepada Karya Cipta Indonesia. Jadi lembaga yang memang mengurusi izin hak paten gitu. Jadi jangan sampai Anda hanya membuat tapi tidak diurus izinnya, sehingga nanti bisa menjadi suatu bumerang gitu loh. Karena apa? Karena ada yang bisa membaca karya Anda. Mungkin itu saja dari saya. Dari awal sampai akhir prosesnya seperti itu. Dalam diskusi dan episode yang mendatang kita akan bahas lebih banyak lagi, lebih spesifik lagi, atau lebih detailsnya lagi. Bagi Anda yang belum mempunyai jingle dan ingin membuatnya, boleh hubungi dan kepoin tentang jingle di bproduction.com. Ada Instagramnya, ini Facebooknya, dan ini adalah layanan WhatsAppnya. Bisa langsung ya. Senantiasa kami akan membantu Anda untuk melakukan konversi usaha ke digitalisasi. Yuk, dari sekarang jangan ditunda lagi. Let's get started. Mari kita mulai. Bye bye.